Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terserah yang beranggotakan saya sendiri, Siti Mulyati, Dian Rizky Putri, Dewi Angelina, dan Monica Cindy akan menjelaskan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. Jaminan dalam rangka kepabeanan. Jaminan dalam rangka kepabeanan di sini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259 PMK 04/2010 dan diperjelas dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor per 2 DC 2011. Di mana jaminan dalam rangka kepabeanan ini adalah garansi pembayaran pungut negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada kantor pabean. Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan sekali atau terus-menerus. Adapun bentuk-bentuk jaminan antara lain yaitu jaminan tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi atau jaminan lainnya, yaitu yang berupa jaminan Indonesia Asian Bank, jaminan perusahaan penjaminan, jaminan perusahaan atau corporate guarantee atau jaminan tertulis. Nah, untuk penjelasan jaminan tunai itu sendiri yaitu berupa uang tunai yang diserahkan oleh terjamin pada kantor pabean, disimpan pada rekening khusus jaminan kantor pabean. Dalam hal jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, di mana jaminan tunai ini dapat disimpan di kantor pabean. Penyerahan jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di kantor pabean yang akan disimpan ke rekening khusus jaminan paling lama hari kerja berikutnya, dan atau menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus jaminan kantor pabean kepada bendahara penerimaan di kantor pabean. Yang kedua, jaminan bank. Jaminan bank merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai penjamin pada kantor pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila terjamin cedera janji atau wan prestasi. Jaminan bank diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi. Jaminan bank yang digunakan sesuai dengan format yang diatur dalam PMK tersebut. Yang ketiga, jaminan dari perusahaan asuransi. Jaminan dari perusahaan asuransi dalam bentuk custom bond harus diterbitkan oleh society yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk. Jaminan dalam bentuk custom bond merupakan jaminan berupa sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada oblige. Dalam hal prinsipal gagal merupakan kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Yang keempat, jaminan lainnya. Jaminan lainnya terdiri dari jaminan Indonesia Exim Bank. Jaminan Indonesia Exim Bank atau jaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia kepada kantor pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bentuk jaminan ini sesuai dalam ketentuan PMK tersebut. Selanjutnya adalah jaminan perusahaan penjamin. Jaminan perusahaan yang dapat diterima sebagai jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan penjaminan. Jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan penjaminan harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk jaminan perusahaan penjaminan. Jaminan perusahaan penjaminan merupakan jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada kantor pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Lalu ada jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan merupakan jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan atau pemenuhan kewajiban penyerahan. Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan dan diserahkan secara terpusat kepada Direktur Jenderal Bea Cukai.
Selanjutnya, jaminan tertulis. Jaminan tertulis merupakan jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Jaminan tertulis dapat diberikan kepada importir yang merupakan instansi pemerintah, importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri, lalu perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara, atau importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang-barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara. Jaminan tertulis dibuat sesuai dengan format yang telah diatur dalam PMK tersebut. Untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan tertulis, importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan jaminan tertulis. Dalam hal tidak disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. Dalam hal tertentu, keadaan darurat bencana seperti kepentingan memaksa, kegiatan yang bersifat kenegaraan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menyetujui penggunaan jaminan tertulis lainnya, terjamin atau penjamin sebagai garansi atau pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang dan atau penetapan dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan jaminan. Penggunaan dan jangka waktu jaminan. Jaminan dapat digunakan untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan dokumen pelengkap dan jaminan menggunakan jaminan tunai, jaminan bank, custom bond, jaminan Indonesia Exim Bank, jaminan perusahaan penjaminan, atau jaminan tertulis. Pembebasan impor tujuan ekspor menggunakan jaminan bank, custom bond, jaminan Indonesia Exim Bank, atau jaminan perusahaan penjaminan. Impor sementara menggunakan jaminan tunai, jaminan bank, jaminan Indonesia Exim Bank, atau jaminan tertulis. Penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan menggunakan jaminan tunai, jaminan bank, custom bond, jaminan Indonesia Exim Bank, jaminan perusahaan penjaminan, atau jaminan tertulis. Pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan jaminan menggunakan jaminan tunai, jaminan bank, jaminan Exim Bank, custom bond, jaminan perusahaan penjaminan. Pengajuan keberatan menggunakan jaminan tunai, jaminan bank, custom bond, jaminan Indonesia Exim Bank, jaminan perusahaan penjaminan, atau jaminan tertulis. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang melihat atau mendengarnya.